Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya presentasikan progres dari penelitian saya yang berjudul evaluasi kualitas layanan perpustakaan berdimensi LibQual berdasarkan gender pemustaka. Nah, di dalam presentasi ini akan saya bagi ke dalam 4 topik utama. Yang pertama adalah introduction, kemudian literatur review, kemudian yang ketiga research method, dan yang keempat adalah finding dan discussion. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang saya mengambil topik. Jadi kembali ke seberapa pentingnya perpustakaan itu di sebuah universitas. Jadi perpustakaan itu, khususnya Perpustakaan Universitas Negeri Padang, merupakan sebuah entitas yang tidak dapat dilepaskan dari Sivitas Akademika UNP. Maknanya adalah menggambarkan seberapa pentingnya perpustakaan di suatu perguruan tinggi. Jadi apabila UNP ingin menuju tingkat unggul, maka harus ditopang dengan perpustakaannya yang berkualitas. Nah, salah satu poin yang menjadi tolak ukur dalam kualitas sebuah perpustakaan ialah layanan. Nah, kualitas layanan ini merupakan kesenjangan antara yang diharapkan pemustaka dengan layanan yang diterimanya. Dengan kata lain, apabila pelayanan yang didapatkan atau dirasakan pemustaka itu sesuai dengan yang mereka harapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan baik. Jika jasa atau layanan diterima melampaui harapan pemustaka, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Nah, kemudian sebaliknya, jika layanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan buruk. Nah, salah satu model untuk mengukur kualitas layanan ini adalah model LibQual Plus yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, kemudian lanjut ke latar belakang. Di sini saya melakukan observasi awal tentang keadaan pemustaka di Universitas Negeri Padang. Ternyata dari statistik yang saya dapatkan, pemustaka perempuan itu mendominasi pemustaka laki-laki. Nah, kemudian meningkatnya mengingat mayoritas pemustaka di Universitas Negeri Padang adalah beragama Islam ya, atau Muslim. Nah, maka di ajaran Islam itu ada batasan-batasan, khususnya interaksi sosial antara perempuan dan laki-laki. Maka karena alasan ini, mungkin terjadi perbedaan perilaku terhadap lawan jenis yang berbeda, sehingga akan muncul perbedaan persepsi antara pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan. Nah, kemudian di dimensi LibQual itu menilai kualitas layanan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, effect of service, kemudian information control, dan yang ketiga adalah library as place. Nah, terkait batasan interaksi tadi mungkin dapat mempengaruhi dimensi effect of service. Nah, kemudian Perpustakaan Negeri Padang juga tidak memisahkan antara pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan dalam satu meja, sehingga pemustaka perempuan mungkin mengurungkan niatnya untuk duduk bersama dengan lawan jenisnya ketika tidak ada lagi meja kosong untuk membaca. Nah, maka hal ini mungkin akan mempengaruhi dimensi fasilitas atau suasana ruang, yaitu library as place. Nah, berdasarkan fenomena itu, penulis merasa tertarik untuk mengevaluasi kualitas layanan perpustakaan Universitas Negeri Padang berdasarkan dimensi LibQual Plus dan melihat apakah terjadi perbedaan dalam pelayanan yang diperoleh pemustaka ditinjau berdasarkan perspektif gender pemustaka. Nah, sekarang kita ke literatur review. Layanan perpustakaan ya. Layanan perpustakaan itu pada hakikatnya adalah penyediaan segala macam bentuk sumber-sumber informasi secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan pemustaka sebagai penerima jasa perpustakaan. Karena pada dasarnya kualitas layanan berfokus pada pemustaka atau user oriented. Artinya perpustakaan perguruan tinggi, khususnya perpustakaan UNP, harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pemustaka agar sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, untuk mengukur kepuasan pemustaka ini bisa menjadi sangat penting ya, sebagai alat manajemen dan dapat digunakan dengan mudah dan murah. Nah, untuk mengukur kepuasan ini dibutuhkan sebuah alat untuk dapat mendengarkan kebutuhan pelanggan atau dalam hal ini pengguna perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang mereka dapatkan. Nah, alat yang saya gunakan pada penelitian ini untuk mengevaluasi kualitas layanan tersebut adalah model LibQual Plus ini.
Nah, ini adalah model LibQual Plus gambaran diagramnya. Jadi model LibQual Plus ini digunakan untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan ditinjau dari persepsi dan harapan pemustaka. Nah, ada 3 dimensi dalam model ini yang disajikan sebagai variabel dalam pengukuran kualitas layanan. Nah, kemudian model LibQual ini dikembangkan dari adaptasi SERVQual untuk digunakan di perpustakaan. Nah, model LibQual mengurangi 5 dimensi SERVQual yang awalnya ada 5 di SERVQual. Nah, di LibQual Plus ini hanya ada 3. Jadi Effect of Service, kemudian Information Control, dan Library as Place. Nah, Effect of Service ini adalah menilai kualitas layanan dari segi kinerja pustakawan, yaitu kemampuan pustakawan, wawasan pustakawan, sikap, keramahan, aspek empathy, responsiveness, dan reliability yang dinilai. Jadi aspek Effect of Service ini dia fokusnya ke pustakawan. Kemudian yang kedua, aspek Information Control. Nah, di aspek Information Control ini yang dinilai adalah kualitas informasi, sumber-sumber informasi, dan akses terhadap informasi di perpustakaan. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah aspek Scope of Content, isi atau informasi yang ada di perpustakaan, convenience, kemudahan dalam mengakses, ease of navigation, timeliness, equipment, dan self-reliance. Kemudian yang ketiga adalah Library as Place. Nah, di aspek Library as Place ini yang dinilai adalah sarana perpustakaan, yaitu ketersediaan fasilitas dan ruangan yang bermanfaat bagi aktivitas pembelajaran pemustaka di perpustakaan yang terdiri dari aspek tangibles, utilitarian space, symbol, terms, and refugee. Nah, kemudian untuk menganalisis kualitas layanan ini diperlukan sebuah metode. Nah, yang saya pakai di sini adalah metode gap analysis atau analisis kesenjangan. Jadi nanti nilainya bakal dipecah menjadi 3, yaitu adequacy gap, superiority gap, dan zone of tolerance. Apa itu AG, SG, dan ZT? Yang pertama AG itu adalah nilai harapan minimum. Jadi mencarinya itu merupakan nilai selisih yang diperoleh dari persepsi untuk perceive dikurangi dengan harapan minimum. Jadi nanti AG ini akan bernilai positif yang berarti responden cukup puas. Jadi persepsi lebih besar daripada harapan minimum. Kemudian superiority gap. Superiority gap ini merupakan nilai selisih yang diperoleh dari persepsi dikurangi dengan harapan ideal atau HI. Nah, nilai SG akan negatif yang berarti dalam batas toleransi, ya, zone of tolerance. Dan jika lebih besar daripada persepsi, maka kualitas layanan diasumsikan ideal atau melebihi ekspektasi. Kemudian zone of tolerance ini merupakan satu wilayah atau area antara tingkat minimum atau harapan minimum yang bisa diterima dan tingkat harapan ideal. Nah, zone of tolerance ini adalah zona yang masih bisa maksudnya dalam batas toleransi, ya. Jadi tidak dikatakan buruk, tapi masih dalam batas toleransi. Nah, ini gambaran analisisnya. Jadi apabila skor SG ini menunjukkan nilai yang positif, maka layanan yang diberikan telah melebihi harapan ideal pemustaka. Jadi pemustaka diasumsikan sangat puas terhadap layanan yang diterimanya. Kemudian apabila skor SG menunjukkan nilai yang negatif, maka kualitas layanan dinilai baik, berada dalam batas toleransi atau zone of tolerance, di mana kualitas layanan berada di antara tingkat minimum yang dapat diterima dan tingkat harapan ideal. Kemudian apabila skor AG menunjukkan nilai positif, maka layanan yang diberikan diasumsikan memenuhi harapan minimum pemustaka. Jadi pemustaka dikategorikan cukup puas terhadap layanan yang diterimanya. Dan yang terakhir, apabila skor AG menunjukkan nilai yang negatif, maka hal ini diasumsikan bahwa kualitas layanan belum baik dan pemustaka dianggap belum puas terhadap layanan yang diterimanya. Jadi bisa dikatakan bahwa layanan yang diberikan di bawah nilai minimum. Nah, kemudian kita ke gender equality in library. Jadi apa itu kesetaraan gender di perpustakaan?
Jadi dalam konteks kesetaraan gender di perpustakaan, di sini saya kutip dari Nur Syahbandi tahun 2008, itu membaginya ke dalam 4 poin. Yang pertama, akses. Jadi akses ini artinya kesamaan hak dalam mengakses sumber-sumber daya produktif dalam lingkungan perpustakaan, termasuk dalam hal ini kemudahan untuk mengakses informasi dan layanan perpustakaan. Kemudian yang kedua, partisipasi. Jadi keikutsertaan dalam menggunakan aset dan sumber daya yang terbatas tersebut. Jadi kalau misalnya ada pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan di sebuah perpustakaan, keduanya itu sama-sama menggunakan asetnya atau sumber daya yang dimiliki perpustakaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kontrol. Kontrol ini apa? Kontrol itu adalah bahwa laki-laki dan perempuan di perpustakaan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kendali atau penilaian terhadap pelayanan di perpustakaan. Kemudian yang keempat, manfaat, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan atau pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya perpustakaan. Jadi dalam hal ini dimanfaatkan atau dinikmati secara sama dan setara. Nah, kemudian penulis memandang bahwa mengukur kualitas layanan ini menggunakan model Lipqual ini, kemudian menganalisisnya dari perspektif gender pengguna yang berbeda, tampaknya penting guna menggali lebih dalam tentang harapan dan persepsi pemustaka pria dan wanita terhadap pelayanan perpustakaan yang telah disediakan. Kemudian memastikan juga bahwa layanan yang mereka terima itu sama, tidak ada bias gender di sana. Nah, jadi ini roadmap penelitian saya. Jadi penelitian saya itu tahun 2019 itu menganalisis tentang kesiapan implementasi teknologi informasi. Kemudian yang tahun ini 2020 itu meneliti kualitas layanan. Kemudian tahun 2021 itu rencananya mau ke keamanan ya, dan kualitas building, kualitas bangunan perpustakaan. Nah, output akhirnya adalah Perpustakaan Universitas Negeri Padang yang modern dan inklusif. Nah, kemudian kita ke metodologi. Jadi penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah layanan perpustakaan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang, dan subjek dalam penelitian ini adalah pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Nah, kemudian sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik random sampling dengan rincian 72 responden perempuan dan 27 responden laki-laki. Nah, data dikumpulkan menggunakan kuesioner Google Form secara online. Kemudian digunakan analisis gap ya, berdimensi Lipqual untuk mengetahui sejauh mana atau sebaik mana kualitas layanan perpustakaan Universitas Negeri Padang ditinjau dari persepsi pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan. Nah, kemudian hasil yang saya dapatkan. Nah, ini general analysis, maksudnya hasil secara umum. Jadi temuan ini diperoleh dengan menghitung nilai setiap item pertanyaan dari persepsi, ekspektasi minimum, dan ekspektasi ideal. Jadi dari data tersebut diketahui bahwa nilai persepsi sedikit lebih tinggi dari nilai harapan minimum, sehingga terjadi nilai adequacy gap atau AG sebesar 0,002 di situ. Nah, sementara itu min persepsi juga lebih tinggi dari ekspektasi ideal dan menghasilkan nilai superiority gap atau SG sebesar minus 1,10. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diterima pengguna di perpustakaan UNP secara keseluruhan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai AG positif dan nilai SG yang negatif, namun masih berada dalam zone of tolerance. Nah, dalam hal ini pengguna menilai kualitas layanan yang mereka terima sudah cukup untuk memenuhi ekspektasi. Nah, kemudian secara dimensi Lipqual, di sini akan saya pisah kualitas layanan yang diterima berdasarkan 3 dimensi Lipqual. Jadi effect of service atau AS, kemudian information control IC, dan library as place atau LP. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa hanya satu AG yang bernilai negatif, yaitu pada dimensi effect of service, sedangkan information control dan library as place mendapatkan nilai yang positif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aspek kinerja pustakawan dalam memberikan pelayanan dinilai paling kurang memuaskan dibandingkan aspek-aspek lainnya. Jadi nilai AG yang negatif ini menunjukkan bahwa layanan yang diperoleh bahkan belum memenuhi ekspektasi minimum pengguna. Sedangkan jika dilihat dari SG, pengaruh aspek pelayanan berada pada zona toleransi, zone of tolerance, dengan nilai minus 1,10.
yang artinya pengguna sebenarnya berharap mendapatkan pelayanan yang prima dari pustakawan, namun harapannya belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, rendahnya skor AG ini merupakan indikator AS ya, Affect Service, merupakan indikator bahwa perpustakaan UNP perlu meningkatkan kualitas pelayanan aparaturnya, khususnya yang berhadapan langsung dengan pemustaka ya. Nah, kemudian dilihat dari segi information control, perpustakaan UNP memperoleh nilai AG 0,04 dan nilai SG yang cukup baik sebesar 1,03 minus 1,03. Nah, kedua nilai tersebut dapat dikategorikan cukup baik dalam artian perpustakaan UNP memiliki koleksi ya, karena information control ini dinilai berdasarkan sumber-sumber informasi. Jadi memiliki koleksi dan sumber informasi yang secara umum memenuhi harapan penggunanya. Kemudian dari segi aspek library as place, ini memperoleh nilai AG sebesar positif 0,13 dan nilai SG minus 0,94. Nah, jadi aspek ini merupakan aspek yang mendapat nilai tertinggi dibandingkan dengan aspek lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengguna perpustakaan di UNP itu merasa nyaman untuk datang ke perpustakaan. Jadi nilai AG yang positif dan nilai SG yang hampir positif menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan UNP telah memenuhi harapan para penggunanya. Aspek ini ditinjau dari keseluruhan suasana gedung perpustakaan dari segi desain, kenyamanan, ketenangan, dan kerapian yang mendukung learning common. Nah, kemudian ini adalah analisis berdasarkan gender pemustaka. Jadi saya pisah, yang biru itu adalah yang laki-laki, male, kemudian yang pink itu adalah yang female. Nah, kemudian dari segi effect of service di sini, nah dari segi effect of service di sini hasilnya sedikit berbeda ya. Kalau dilihat dari tabel tadi, terlihat bahwa persepsi pengguna sedikit lebih tinggi daripada wanita dengan nilai 6,94. Nah, ekspektasi minimum berada pada 7,13. Nah, sedangkan untuk ekspektasi ideal pengguna wanita memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu 8,13. Hal ini berdampak pada nilai AG dan SG yang bervariasi. Jadi nilai AG negatif yang diperoleh hampir sama untuk kedua gender. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan minimal pengguna laki-laki dan perempuan. Sedangkan terdapat perbedaan nilai SG yang signifikan di situ, yaitu 0,63 untuk pengguna laki-laki dan minus 0,63 untuk pengguna laki-laki dan minus 1,56 untuk pengguna perempuan. Nah, nilai ini tidak berada dalam zona toleransi, artinya pemustaka perempuan dan pemustaka laki-laki itu merasa pustakawan itu belum melayani mereka sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, kemudian dari masing-masing poin penilaian terdapat beberapa nilai poin-poin tertentu yang masih berada dalam level sangat rendah, yaitu poin AS4 yang berkaitan dengan daya tanggap pustakawan melayani pengguna. Dalam persepsi pria dan wanita, poin tersebut belum memenuhi harapan mereka. Nah, kemudian fakta menarik lagi saya dapatkan bahwa dari hasil yang saya peroleh, ternyata pemustaka wanita itu sangat berharap dapat dilayani dengan sangat baik oleh pustakawan. Bahkan harapannya lebih tinggi daripada pemustaka laki-laki. Namun mereka nggak mendapatkan itu gitu. Hal ini terlihat dari nilai superiority gap atau SG yang berada pada level rendah, yaitu minus 1,98. Nilai ini merupakan yang terendah dari nilai superiority gap yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek information control. Ini adalah hasilnya, rincian tabelnya seperti ini. Nah, dari information control ini, pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan juga sedikit berbeda. Dari tabel di atas terlihat bahwa persepsi pengguna pria sedikit lebih tinggi dibandingkan wanita, dengan nilai 7,01 untuk pemustaka pria dan ekspektasi minimum
harapan minimum adalah 7,28. Sedangkan untuk ekspektasi ideal pengguna wanita memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu pada positif 8,13. Nah, pada aspek ini dinilai adalah seberapa baik sumber informasi dan fasilitas temu kembali informasi yang dimiliki oleh perpustakaan UNP dapat memenuhi kebutuhan mereka, gitu ya, pemustaka. Nah, hasil yang diperoleh adalah pemustaka laki-laki merasa aspek ini belum memenuhi harapannya. Nah, hal ini terlihat dari nilai AG yang negatif, yaitu minus 0,26, sedangkan pengguna wanita merasa cukup puas dengan sarana dan prasarana yang ada dengan nilai AG yang positif. Jadi terdapat perbedaan persepsi di sini antara pemustaka laki-laki dengan pemustaka perempuan terhadap aspek information control. Jadi laki-laki sudah merasa cukup, belum merasa cukup terhadap informasi yang ada. Sebaliknya, pemustaka perempuan merasa cukup. Nah, ini dinilai terlihat dari nilai AG yang positif. Nah, kemudian lanjut, yang terakhir adalah aspek library as place berdasarkan gender. Ini tabelnya. Nah, ini dia hasilnya gitu. Jadi dari sisi pembaca atau pengguna atau pemustaka pria dan wanita terdapat sedikit perbedaan persepsi mengenai aspek ini. Jadi terdapat perbedaan dalam layanan yang diterima. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di perpustakaan UNP tentang persepsi, ekspektasi minimum dan ekspektasi ideal menunjukkan bahwa dalam dimensi library as place ini pemustaka laki-laki tidak puas dengan kualitas pelayanan yang belum terpenuhinya harapan mereka. Jadi nilai adequacy gap-nya negatif minus 0,13. Nah, sedangkan pengguna wanita cukup puas dengan kualitas layanan atau sudah memenuhi ekspektasi mereka dengan adequacy gap positif 0,22. Nah, sedangkan nilai superiority gap atau SG bernilai negatif dengan skor minus 0,40 untuk pengguna laki-laki dan minus 1,12 untuk pengguna perempuan. Nah, kualitas layanan perpustakaan dinilai cukup baik oleh pengguna wanita, tapi dinilai kurang baik oleh pemustaka laki-laki. Nah, di sini asumsinya terjadi perbedaan layanan yang diterima antara pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan dalam aspek library as place. Nah, bagi pemustaka laki-laki di sini nilai tertingginya adalah poin LP3, yaitu suasana perpustakaan cukup dan mendukung proses pembelajaran dengan nilai AG yang positif sebesar 0,41. Sedangkan menurut pembaca perempuan, ini yang paling tinggi adalah yang poin LP2, yaitu dari segi penampilan pustakawan rapi dan menarik dengan nilai AG positif 0,55. Di sini terlihat bahwa pemustaka itu lebih ke librarian oriented, ya. Mereka melihat pemustaka seperti apa, melihat pustakawan seperti apa penampilannya gitu, bagaimana melayani dan sebagainya. Itu yang female. Nah, kalau yang male, yang laki-laki, lebih kepada mereka tidak melihat pustakawannya, ya, tapi melihat perpustakaan secara umum itu seperti apa gitu. Enak nggak di perpustakaan itu, atau seperti apa gedungnya, seperti apa suasananya, seperti itu. Nah, itu dari aspek library as place. Nah, kemudian di aspek library as place ini ada 3 poin yang dinilai kurang baik oleh kedua gender pemustaka, yaitu di poin LP4, LP5, dan LP6. Nah, ini terkait dengan suasana dan desain perpustakaan yang mampu menciptakan suasana belajar atau learning common. Jadi dari nilai AG yang terendah dapat disimpulkan bahwa perpustakaan UNP belum berhasil menciptakan suasana belajar yang baik bagi para pemustakanya. Nah, kemudian simpulan. Jadi dari penelitian ini yang telah saya lakukan berdua dengan teman saya, ini disimpulkan bahwa secara umum kualitas layanan perpustakaan UNP ini telah memenuhi harapan minimal responden gitu. Karena memang respondennya tadi lebih besar atau didominasi oleh pemustaka perempuan, dan bagian pemustaka perempuan itu kebanyakan sudah puas dengan layanan perpustakaan. Nah, jadi diasumsikan kualitasnya adalah baik. Hal ini ditunjukkan dengan persepsi responden terhadap pelayanan perpustakaan yang sedikit lebih besar dari ekspektasi minimum dengan nilai adequacy gap yang positif dan nilai superiority gap pada zona toleransi. Nah, kemudian kualitas pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah aspek effect of service dengan nilai AG yang negatif. Nah, untuk itu perpustakaan UNP disarankan untuk
fokus pada peningkatan kualitas pustakawannya, terutama pustakawan yang berada pada bagian layanan langsung yang berhubungan langsung dengan pengguna atau pemustaka. Nah, kemudian kualitas pelayanan yang diberikan perpustakaan UNP ditinjau dari segi aspek of service. Baik laki-laki maupun perempuan itu belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, kemudian dari segi aspek information of control ditinjau dari segi gender pemustaka, menunjukkan bahwa pembaca laki-laki atau pemustaka laki-laki belum mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi mereka dengan nilai AG negatif, sedangkan pemustaka perempuan cukup sesuai dengan ekspektasi mereka dengan AG yang positif. Nah, gap terendahnya berada pada poin IC12 untuk pengguna pria, sedangkan wanita itu berada pada poin IC11. Keduanya merupakan aspek equipment. Nah, kemudian dari aspek library place berdasarkan gender pemustaka didapati temuan bahwa kedua-duanya pemustaka laki-laki itu belum mendapatkan pelayanan sesuai dengan ekspektasi mereka dengan AG yang negatif, sedangkan menurut pemustaka perempuan itu sudah cukup memenuhi ekspektasi mereka dengan nilai AG yang positif. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara persepsi pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Nah, ini berdampak juga kepada perbedaan layanan yang diterima ya. Kemungkinan ada perbedaan di situ antara pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan. Nah, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut saya rasa untuk menggali aspek-aspek yang mempengaruhi apa kira-kira yang mempengaruhi perbedaan persepsi layanan ini antara pemustaka laki-laki dan pemustaka perempuan. Nah, kemudian research output. Jadi luaran penelitian saya ini adalah proceeding berskala internasional. Nah, jadi penelitian ini sudah saya seminarkan di Konferensi Internasional Ecolite 4 di UPI Bandung tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, kemudian sedang dalam proses review untuk publikasi proceeding. Oke, sekian. Terima kasih. Itu adalah presentasi progres dari penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.